Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisna Fitasari, program studi pendidikan matematika semester 3 dari kampus Estetik Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran matematika yang berjudul baris dan deret aritmatika. Yuk simak videonya. Tahukah kamu apa itu baris dan deret aritmatika dan bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama yang akan kita bahas adalah baris aritmatika. Baris aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola penjumlahan atau pengurangan yang tetap. Kita perhatikan pada contohnya. Contoh pertama itu terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pada contoh pertama ini termasuk ke dalam pola penjumlahan. Mengapa nih dia termasuk ke dalam pola penjumlahan? Karena 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8 itu ditambah 2, dan seterusnya. Jadi pada contoh pertama ini dia memiliki B atau nilai beda bernilai positif 2. Karena dia memiliki B atau beda yang bernilai positif 2, maka dia termasuk ke dalam barisan aritmatika naik. Nah, kita perhatikan lagi pada contoh kedua. Itu ada 15, 12, 9, 6, 3. Pada contoh kedua, kebalikan dari contoh pertama. Dia termasuk ke dalam pola pengurangan. Mengapa dia termasuk ke dalam pola pengurangan? Karena 15 ke 12 itu dikurang 3, 12 ke 9 juga dikurang 3, dan seterusnya. Berarti pada contoh kedua ini dia memiliki nilai B sama dengan min 3. Min 3 itu kan negatif, oleh karena itulah dia dikatakan barisan aritmatika turun. Nah, di barisan aritmatika ini ada rumusnya. Yang pertama ada UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama. Rumus kedua itu untuk mencari nilai beda. Untuk mencari nilai beda bisa menggunakan rumus B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. B itu artinya beda ya. Supaya lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Tentukan suku ke-21. Di sini kita harus tahu dulu apa yang kita ketahui. Kita cari nilai A. A-nya berapa? Nah, A-nya bernilai 1. B-nya kita lihat. Untuk mencari B, kita lihat dari 1 ke 5 itu berarti tambah 4. 5 ke 9 juga ditambah 4. Berarti pada contoh soal yang pertama ini dia termasuk ke dalam pola penjumlahan. Nah, setelah kita sudah tahu nih A-nya dan B-nya, kita langsung saja masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanya tadi kan U21. Berarti kita langsung masuk saja. U21 sama dengan 1 ditambah 21 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 1 ditambah 21 dikurang 1 berarti 20. Kita turunkan 20 dikali 4 sama dengan 1 ditambah 20 dikali 4. 20 dikali 4 sama dengan 80. Berarti sama dengan 1 ditambah 80 sama dengan 81. Mudah bukan? Pada contoh soal pertama itu termasuk ke dalam pola penjumlahan. Nih timbul pertanyaan, Kak, bagaimana nih Kak kalau ada soal yang memiliki pola pengurangan? Nah, kita perhatikan contohnya. Diketahui barisan 20, 18, 16, 14, dan seterusnya. Tentukan suku ke-50. Nah, cara menjawabnya sama dengan pada contoh soal pertama tadi. Kita harus tahu dulu A dan B-nya. Nah, sekarang kakak tanya nih, nilai A-nya berapa? Nah, benar A-nya itu bernilai 20. Kita lihat pada suku pertama barisannya yaitu 20. Nah, untuk mencari B-nya sama Kak? Iya, sama. Untuk mencari B
ke 18 itu dikurang 2, 18 ke 16 dikurang 2, berarti dia memiliki nilai B sama dengan min 2. Nah, untuk menjadi tanda dia ini merupakan pola penjumlahan atau pengurangan, kita lihat pada nilai B-nya. Kalau dia min, berarti dia termasuk ke dalam pola pengurangan. Kalau dia positif, berarti masuk ke dalam pola penjumlahan. Nah, kita sudah tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U50 sama dengan 20, 50 dikurang 1 dikali min 2 sama dengan 20 ditambah 50 dikurang 1, 49 dikali min 2 sama dengan 20. 49 dikali min 2 berarti 98. Berarti 20 ditambah min 98 hasilnya adalah min 78. Nah, itulah cara untuk menjawab soal baris aritmatika. Semoga bisa dipahami. Bahasan yang kedua yaitu deret aritmatika. Apa sih yang dimaksud dengan deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Supaya lebih paham apa yang dimaksud dengan deret, ini kita ada contohnya. Barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Deret aritmatika 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 dan seterusnya. Nah, dari sini apakah kalian sudah bisa membedakan apa itu baris dan apa itu deret? Dari contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa barisan aritmatika itu ditandai dengan tanda koma, sedangkan deret aritmatika itu ditandai dengan tanda tambah atau penjumlahan, seperti definisinya ya. Pada deret aritmatika itu disimbolkan dengan SN. SN itu adalah jumlah suku ke N. Nah, dari deret aritmatika yang tadi yang 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12, jika ditanya jumlah suku ketiga itu berapa, maka langsung saja kita masuk S3 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Ini kan dengan cara manual atau jumlahnya itu terbatas. Nah, bagaimana nih Kak kalau seandainya di soal itu disuruh menentukan jumlah suku ke 100 atau jumlah ke 50? Tak mungkin kita menghitung dengan cara manual, itu akan menghambat dan juga lebih banyak lagi waktu yang dibutuhkan. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A dikali N kurang 1 kali B. Ngapa nih Kak rumusnya ada dua? Nah, kenapa rumusnya ada dua? Yang pertama itu rumusnya apabila di soal sudah diketahui nilai UN-nya. Sedangkan rumus kedua itu dipakai apabila nilai UN-nya belum diketahui. Nah, untuk lebih paham lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kita lihat pada contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah deret hingga suku ke-20 atau S20 dari barisan 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Bagaimana cara mengerjakan deret ini? Cara mengerjakan deret ini sama dengan mengerjakan barisan aritmatika. Kita harus mengetahui dulu berapa nilai A dan berapa nilai B. Di sini nilai A-nya bernilai 1, B-nya kita lihat 1 ke 5 berarti positif 4, berarti nilai B-nya positif 4. Nah, kita udah tahu nih nilai A dan nilai B-nya, berarti kita langsung masuk ke rumus. Rumus yang mana yang harus kita pakai? Nah, untuk menentukan rumus kita harus lihat soalnya dulu. Soalnya sudah diketahui apa belum UN-nya. Nah, pada contoh soal yang pertama kita ini belum diketahui UN-nya, maka kita harus menggunakan
dikali B. Nah, itu rumusnya ya, dicatat. Nah, langsung saja kita masuk angkanya. Berarti S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali 1 tambah 20 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 20 dibagi 2 itu 10 dikali 2 kali 1 2 ditambah 20 dikurang 1 itu 19, berarti ditambah 19 dikali 4 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 19 kali 4 kan 76. Nah, 76. Terus kita turunkan lagi sama dengan 10 dikali 76 ditambah 2 itu 78. Berarti 10 dikali 78 sama dengan 780. Nah, seperti itu cara untuk menjawab deret aritmatika. Kita contoh soal yang kedua, yaitu soalnya tentukan jumlah 50 suku pertama barisan 20, 18, 16, 14, U50 sama dengan min 78. Nah, pada soal yang kedua ini beda sama soal yang pertama. Kalau soal pertama UN-nya itu tidak diketahui, kalau pada soal kedua UN-nya sudah diketahui. Bagaimana Kak cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya sama saja, tetapi bedanya cuma pada rumus. Yang paling penting yang harus kita ketahui itu adalah nilai A dan nilai B-nya. Nilai A-nya kita perhatikan, berapa nilai suku pertamanya? Nah, benar, nilai suku pertamanya adalah 20. Terus kita lihat nilai B-nya, 20 ke 18 berarti dikurang 2, berarti nilai B-nya sama dengan min 2. Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Betul, kita harus menggunakan rumus yang pertama karena UN-nya sudah diketahui. Berarti langsung saja SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN sama dengan, berarti kita masukkan dulu ya, U50 sama dengan 50 per 2 dikali 20 ditambah UN-nya min 78. Nah, sama dengan 50 dibagi 2, 25. 20 ditambah min 78 itu hasilnya min 58. Nah, tinggal kita kalikan saja. 25 dikali min 58 sama dengan min 1450. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang baris dan deret aritmatika? Baiklah, sekian materi tentang baris dan deret aritmatika. Semoga bisa dipahami. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau tutur kata yang kurang menyenangkan. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vina Erita MPD, yang senantiasa membimbing saya sehingga tugas ini dapat terselesaikan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi